ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang kita berharap dengan berkumpulnya kita akan mendapatkan banyak keutamaan yang Allah janjikan ya, bagi mereka yang berkumpul untuk menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, "Istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Nabi SAW memberitakan bahwa orang-orang yang berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mereka yang melakukan itu kecuali akan turun kepada mereka para malaikat ya. Dan juga akan Allah sebut-sebut namanya di sisinya. Allah akan berikan ketenangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka yang berkumpul di hadapan para malaikatnya. Begitu pula dalam sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nabi SAW memberitakan bahwa orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan juga bahwa menuntut ilmu adalah tanda. Orang yang menuntut ilmu, dia memiliki tanda bahwa Allah menginginkan apa? Kebaikan. Orang yang Allah inginkan padanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dia akan difahamkan terhadap agamanya. Dan untuk memahami agama Allah, tentunya dengan melalui menuntut ilmu. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi, dan kita memohon kepada Allah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatil ula, melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Ini syarah dari kitab Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, atau ini hasyiah ya, dari kitab Tauhid. Ini apa? Catatan penting ya terhadap kitab Tauhid. Ditulis oleh seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriyah, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab dikatakan oleh penulis kitab Tauhid, bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Ya, bab ini membahas tentang eh, salah satu ibadah yang ada di dalam hati, sebagaimana bab sebelumnya. Jadi di sana ada ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam hati. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas ibadah yang namanya mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini ibadah. Di mana letaknya ibadah itu? Ada di hati. Cinta kepada Allah ini ibadah qalbiyah. Nah, sekarang juga ibadah yang ada dalam hati namanya al-khauf. Sebagaimana cinta yang itu kita bahas pada pertemuan itu bermacam-macam, di sini juga begitu pula al-khauf. Al-khauf kita artikan dengan apa? Takut. Takut ini juga bermacam-macam. Takut itu bermacam-macam. Tetapi yang terkait dengan masalah ibadah adalah takut yang sifatnya sir. Takut yang ada di dalam hati, yang itu lahir takutnya ini takut kepada Allah. Takut kepada Allah yang itu lahir karena dia mengenal Allah. Karena dia mengenal tentang Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal siksa Allah yang sangat keras, maka muncullah takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini adalah ibadah yang membuat orang yang memilikinya akan apa? Akan beribadah kepada Allah. Akan meninggalkan maksiat. Dan takut ini ada pada seluruh ketaatan, dan juga takut ini ada pada seluruh ketaatan yang kita lakukan. Di samping juga cinta itu harus ada dalam seluruh ketaatan. Jadi kalau kita beribadah, maka harus dibangun di atas cinta kepada Allah, dan juga harus dibangun di atas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tadi sholat, ya. Kalau ditanya kenapa kamu sholat? Salat 5 waktu. Kenapa kamu melakukan salat? Maka jawabannya karena cinta kepada Allah. Apakah cukup karena cinta? Tidak. Juga karena takut. Takut dari apa? Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dibangun di atas ya, takut, dia bangun di atas cinta, ya, maka ibadah ini akan menjadi ibadah yang sempurna. Begitu pula dibangun di atas harapan. Itu mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya cinta, adanya takut, dan adanya harapan, ibadah itu akan semakin apa? Semakin sempurna. Sehingga yang dimaksud dengan takut pada pembahasan kita adalah takut kepada Allah, ya, yang itu lahir dari pengenalan seseorang kepada Allah, karena orang itu mengenal Allah sehingga dia jadi takut kepada Allah. Takut kepada Allah dari sisi apa? Takut dari sisi siksanya yang sangat pedih, takut ya dari keagungannya, karena Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, maka dia takut. Hanya saja takutnya seseorang kepada Allah itu justru membuat dia menuju kepada Allah. Takutnya kepada Allah justru membuat dia apa? Mendekat. Ini bedanya dengan takut yang lainnya. Ada takut yang bukan ibadah. Namanya takut apa, jamaah? Takut yang bukan ibadah. Sama dengan cinta, ada cinta yang bukan ibadah. Cinta yang bukan ibadah ya cinta kepada harta misalnya. Ini sesuatu yang bukan ibadah. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, kepada suami, kepada istri. Ini cinta yang bukan ibadah. Karena itu cinta yang memang menjadi tabiat manusia. Tapi begitu pula takut. Takut juga ada yang sifatnya itu tabiat. Takut yang sifatnya tabiat.
Misalnya apa? Takut pada api. Pada api takut apa tidak? Nah, kalau ada orang bawa api mau mendekat, menghindar apa tidak? Menghindar. Ini ibadah. Berarti telah takut ibadah atau bukan ini? Bukan. Ini bukan takut ibadah. Ini takut yang namanya tabiat. Tabiatnya manusia kalau dengan api itu apa? Takut. Takut pada ular. Ada ular mendekat, ular kobra lagi. Kira-kira menjauh apa tidak? Menghindar apa tidak? Menghindar. Ini namanya tabiat. Bedanya dengan takut kepada Allah apa? Kalau takut kepada Allah justru mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah. Tapi takut kepada yang tabiat tadi, sifatnya tabiat, itu menghindar. Menjauh. Hanya saja orang yang memiliki takut kepada Allah, ya, dia menghindar dari apa yang dia takuti, yaitu dari makhluk yang dia takuti, dia menghindar, tapi dia juga mendekat kepada Allah. Ini orang yang apa? Takutnya tabiat itu bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Karena takut dari api, takut dari bahaya, akhirnya dia menuju kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Supaya tidak terkena apa? Bahaya tadi. Ini maka takutnya kepada yang tabiat tadi bisa bernilai ibadah. Ini tentu yang lebih bagus. Dan takutnya kepada selain Allah tidak membuat dia meninggalkan apa? Perintah Allah. Takut sama ular. Terus jadi alasan saya nggak pergi ke masjid. Saya nggak pergi ke masjid untuk apa? Sholat. Kenapa nggak pergi ke masjid? Takut ada ular. Boleh apa tidak? Hah? Tidak. Takutnya kepada yang sifatnya tabiat tidak membuat dia meninggalkan perintah. Meskipun ini bukan kesyirikan. Takut dari ular sehingga tidak ke masjid bukan kesyirikan. Tetapi ini kemungkaran. Karena dia menjadi orang yang kemudian tidak menjalankan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah ini adalah apa? Ibadah yang sangat besar. Yang diwajibkan kepada laki-laki. Ya. Laki-laki wajib untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid. Kecuali ada udzur, sakit. Kalau tidak ada udzur, tapi kok sholatnya di rumah, gimana? Ya ini sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik. Karena orang munafik justru dahulu sholatnya pun di masjid. Orang munafik dahulu sholatnya di masjid, tapi berangkatnya dengan malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Maka orang yang sholatnya di rumah, ya ini paling tidak memiliki sifat orang munafik. Kalau tidak ada udzur, tidak ada sebab. Maka jangan sampai kemudian karena takut nanti kalau ke masjid, misalnya takut ada ular, takut ada apa misalnya kakinya kena duri atau yang lainnya di jalan karena gelap, ya, maka tidak bisa. Ini takut yang tabiat ini tidak boleh kemudian membuat dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan bab ini terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah takut. Atau bahasa Arabnya apa takut itu? Al-khawf. Dan yang terkait dengan masalah akidah, takut yang mana? Takut yang sifatnya takut kepada Allah. Yang bentuknya takut kepada Allah. Ini yang masuk ke dalam apa? Pembahasan tauhid. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takut yang sifatnya tabiat, maka ini
Termasuk macam-macam takut, tapi bukan termasuk yang masuk ke dalam tauhid. Karena memang itu takut yang ada pada manusia, yang itu setiap manusia memiliki sifat itu, diberi oleh Allah, memiliki sifat takut. Takut kepada orang gila. Takut apa tidak? Ada orang gila, marah, bawa parang, bawa kayu, mendekat kalian. Kalian takut apa tidak? Ini takut yang apa? Yang tabiat. Tidak mengapa, tidak dicela. Ya, kalau takutnya tabiat itu tidak dicela. Ya, tapi ada juga orang yang takut tanpa sebab. Paham? Takut nggak ada sebabnya. Takut mau ke sana nggak berani, padahal nggak ada sebabnya. Kenapa? Nggak ada sebabnya. Takut ke kamar mandi. Ada nggak yang takut ke kamar mandi? Ada sebabnya. Kenapa? Karena gelap, tinggal dinyalakan lampunya. Sudah dinyalakan lampunya, takut juga. Kenapa? Sendirian. Ini takut yang apa ya ini? Takut yang kepada Allah atau takut yang tabiat? Yang mana? Ini bukan takut kepada Allah, bukan juga takut tabiat. Ini bukan takut, ini namanya penakut. Ya, namanya penakut. Beda. Takut dengan penakut itu apa? Beda. Kalau takut yang tabiat itu nggak dicela. Tapi kalau penakut itu dicela. Paham? Penakut itu bukan sifat yang baik. Berusaha supaya apa? Dihilangkan. Harus dihilangkan. Jangan jadi orang yang apa? Penakut. Gak ada sebabnya. Keluar mau ke kamar mandi, tiba-tiba seperti ada yang lari. Akhirnya dia takut. Ini penakut. Baru seperti ada. Kan belum tentu ada. Terus yang lari itu apa tadi? Carilah, dikejar. Apa sebetulnya tadi? Dipastikan bukan malah apa? Nggak jadi ke belakang, nggak jadi ke kamar mandi. Kalau seakan-akan ada yang bergerak, lihat apa yang bergerak. Jangan malah apa? Jangan malah lari. Bisa jadi cuma terkena angin. Paham tidak ini? Ya, bedakan ya antara apa? Takut dengan apa? Penakut. Jadi ada berapa jenis takut ini? Ada takut yang sifatnya ibadah, yaitu takut kepada Allah. Ada takut yang sifatnya tabiat, yaitu takut kepada api, takut kepada orang yang mau menyakiti, takut kepada hal-hal yang akan berbahaya. Yang ketiga, ada yang nggak ada sebabnya. Takut nggak ada sebabnya. Ini bukan ya, takut. Ini namanya penakut. Yang pertama, itu takut yang ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, takut yang tabiat itu gak dicela. Itu sesuatu yang memang ada pada setiap manusia. Tapi yang lebih bagus lagi, ketika dia takut kepada sesuatu yang itu tabiat, dia menuju kepada Allah. Dia menuju kepada Allah. Sebagaimana takut kepada Allah, dia juga menuju kepada Allah. Adapun yang ketiga, ya, takut yang itu sifatnya penakut, maka ini tercela. Tercela. Karena tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya, tapi dia takut. Ini kan tidak bagus. Sifat yang tidak bagus. Nah, disebutkan di sini dalam kitab ini penjelasannya. Hadzal bab aqadahul musannif rahimahullah li wujubi ta'alluqil khauf wal khasyya billah wahdah wan nahyi an ta'alluqihi bil makhluqin. Wala bayanu annahu la yatimmu tauhid illa bidzalik. Bab ini, kenapa bab ini dibahas dalam kitab tauhid? Dibahas dalam pembahasan tauhid. Itu makna dari la ilaha illallah. Tauhid ini makna dari la ilaha illallah. Di dalam pembahasan tauhid ini dibahas juga masalah takut. Kenapa? Karena orang yang bertauhid
wajib menggantungkan takutnya kepada Allah. Wajib dia untuk apa? Memiliki takut kepada Allah dan hanya untuk Allah saja. Takutnya hanya untuk Allah. Tapi ini takut yang jenis yang mana? Yang hanya untuk Allah? Takut yang jenis ibadah. Itu hanya untuk Allah. Takut dari terkena musibah, ya. Takut dari siksa api neraka, takut dari kemarahan Allah, ya. Ini hanya kepada Allah. Wa nahyi an ta'alluqi bil makhluqin, tidak boleh takut yang seperti ini diberikan kepada makhluk. Dan menjelaskan bahwa tidak akan sempurna tauhid seseorang, tidak akan sempurna perwujudan seseorang kepada la ilaha illallah sampai dia menyempurnakan takut, sampai dia takutnya hanya kepada Allah semata. Barulah sempurna. Wala budda fi hadzal maudhi' min tafsil. Ya, tapi di dalam pembahasan ini perlu ada perincian. Perlu ada penjelasan tentang takut dengan berbagai macamnya. Yattadihu bihil amru wa yazulul ishtibah, supaya jelas mana takut yang itu hanya untuk Allah dan mana takut yang itu tidak diberikan kepada Allah. Bukan takut yang sifatnya ibadah yang itu tidak diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengapa. Maka di sini ada penjelasannya. I'lam annal khaufa wal khasyata taratan yaqa'u ibadah. Ketahuilah bahwa takut itu ada yang sifatnya ibadah. Takut yang sifatnya ibadah ini munculnya diantaranya karena dia mengenal Allah. Dan karena takutnya kepada Allah, dia menuju kepada Allah. Dia beribadah mendekat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ini takutnya kepada Allah yang seperti ini namanya takut ibadah. Makanya dikatakan apa? Man a'raf billah maka dia dikatakan dalam sebuah ucapan salah dari salaf. Man billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah, sehingga dia akan semakin mendekat kepada Allah. Ini takut yang namanya takut ibadah. Wa taratan yaqa'u tabi'atan wa 'adatan. Ada juga takut tapi takut yang itu adalah kebiasaan, takut yang itu adalah tabiat manusia. Wa dzalika bihasabi asbabihi wa muta'alliqihi. Dan ini disebabkan karena ada sebabnya. Fa in kana al-khauf wal khasyah khaufa ta'alluhin wa ta'abbudin. Kalau takutnya itu takut yang pertama, takut yang ibadah, takut kepada Allah, sehingga dia apa? Tadi orang tandanya kalau takut kepada Allah, dia akan menuju kepada siapa? Akan menuju kepada yang ditakuti, menuju kepada Allah. Karena takut dari kemarahan Allah, takut dari siksa Allah, dia justru mendekat kepada Allah dengan beribadah. Nah, wa taqarraba bidzalikal khauf ila man yakhafu, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah yang dia takuti. Wa kana yad'u ila ta'atin batinatin wa khaufin sirriyin yasjuru an maksiati man yakhafahu. Sehingga takutnya yang sifatnya ibadah itu membuat dia taat kepada Allah. Karena ada takut kepada Allah, dia jadi apa? Salat, dia jadi puasa, dan membuat dia menjauh dari maksiat. Kenapa dia menjauh dari maksiat? Karena takut kepada Allah. Ya, kalau seperti ini jenisnya, ya,
Karena ta'alluquhu billah min a'zami wajibatil iman. Maka ini jenis yang takut ibadah yang wajib. Harus ada di hati manusia yang ingin dikatakan beriman. Orang yang mengaku beriman harus ada takut kepada Allah yang sifatnya apa tadi? Ibadah. Yang takut kepada Allah yang sifatnya ibadah ini membuat dia apa tadi? Membuat dia menjadi taat. Karena yang dia takuti memerintahkan untuk taat. Karena yang dia takuti memerintahkan dia untuk sholat. Memerintahkan dia untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Memerintahkan dia untuk silaturahim. Maka takut yang seperti ini kalau ada menunjukkan keimanannya. Ini takut yang jenisnya ibadah yang membuat dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh yang ditakuti. Paham tidak? Takut yang ibadah membuat dia menjalankan perintah terhadap yang ditakuti dan membuat dia menjauh dari maksiat yang dilarang oleh yang dia takuti. Yang dia takuti adalah Allah melarang kita apa? Melarang kita untuk berbuat maksiat. Maka karena takutnya kepada Allah kita meninggalkan maksiat, ini adalah kewajiban dari iman. Kewajiban yang harus dijalankan ya, sebagai bukti keimanan. Kalau takut yang seperti ini, wa ta'alluquhu bi ghairillah, kalau takut yang seperti ini kok diberikan kepada selain Allah. Paham? Hah? Takut yang jenis tadi pertama diberikan kepada selain Allah. Misalnya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada jin. Hah? Takut sama penunggu pohon. Paham tidak? Takut sama siapa? Penunggu pohon. Karena pohonnya bisa bicara. Siapa itu? Ada pohon bisa bicara? Hah? Kira-kira yang bicara siapa? Hah? Setan. Akhirnya orang-orang menjalankan perintah jin tadi. Yang memerintahkan apa? Nyembelih apa? Nyembelih ayam, kepalanya ditaruh di situ. Kalau tidak melakukan, takut nanti ada yang sakit. Nyembelih sembelihan, kepalanya dilempar ke laut, takut kalau tidak dilemparkan ke laut, nanti akan ada apa? Bencana di lautan. Ini takut yang seperti ini, kalau diberikan kepada selain Allah, maka dia telah takut dalam hal ibadah kepada selain Allah. Maka ini terjatuh kepada peribadatan kepada selain Allah. Fahada minasyirkil akbar. Ini termasuk dosa besar. Yang kalau mati belum tobat, la yaghfiruhullah, Allah tidak akan ampuni. Syirik besar itu menghilangkan menghilangkan apa? Tauhid. Paham ya? Syirik besar menghilangkan tauhid. Kalau tauhidnya hilang, apa yang terjadi? Kalau tauhidnya hilang, maka kalau dia meninggal dalam keadaan tidak memiliki tauhid, dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan selama-lamanya. Dia tidak mungkin masuk ke dalam kelompoknya orang yang bertakwa. Paham tidak? Meskipun dia sudah menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan apalagi zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya dia lakukan, membaca Al-Quran, sedekah. Tapi dia masih punya takut yang seperti ini, takut ibadah kepada selain Allah, maka itu semuanya sia-sia. Ibadah yang dia lakukan semuanya sia-sia. Tidak akan pernah dia menjadi orang yang bertakwa meskipun dia banyak ibadahnya kalau tidak bertauhid. Tidak pernah dia menjadi orang yang bertakwa, tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa meskipun dia akhlaknya luar biasa. Kalau tidak punya tauhid, maka ini hendaknya diperhatikan. Itu apa? Jangan sampai ada takut ibadah kepada selain Allah.
Kemudian dikatakan di sini di annahu asyraka fi hadil ibadah, karena dia telah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Ibadah apa tadi? Ibadah yang namanya takut. Ada jenis takut yang itu ibadah. Allati hiya min a'dhami wajibatil qalb, dan takut yang ibadah ini termasuk kewajiban hati, kewajiban yang ada dalam hati. Amalan hati yang sangat besar, yaitu takut kepada Allah. Tapi dia berikan takut yang harusnya kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Ghairallah ma'allah. Dia berikan kepada selain Allah, bersama dia takut kepada Allah ya iya, tapi takut kepada selain Allah juga iya. Maka dia telah menyekutukan Allah. Wa rubbama zada khaufuhu min ghairillah ala khaufihi lillah. Atau barangkali dia takut kepada Allah iya, takut kepada selain Allah juga iya, tapi takutnya kepada selain Allah lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Wa aidan faman khasyiyallahu wahdah ala hadzal wajhi fa huwa mukhlisun wahid. Wa man khasyiya ghairuhu faqad ja'alahu laniddan fil khasyah. Maka barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, takut ibadahnya itu hanya kepada Allah, maka dia adalah orang yang ikhlas. Dan barang siapa yang takut ibadahnya itu kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia telah membuat tandingan bagi Allah dalam ibadah yang namanya takut. Kaman ja'ala lillahi niddan fil mahabbah. Sama dengan pembahasan mahabbah, pembahasan cinta. Cinta yang hanya untuk Allah, ya tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Cinta ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau cinta ibadah diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah yang namanya cinta. Wadhalika kaman yakhsha min sahibil qabri an yuqi'a bihi makruha. Contohnya orang yang takut dalam takut ibadah kepada selain Allah, dikasih contoh di sini takut kepada sahibul qabri. Sahibul qabri itu apa? Orang mati, orang yang sudah dikubur. Takut sama orang yang sudah dikubur. Takut sama orang yang sudah dikubur. Kenapa takut? Kalau tidak didatangi kuburannya, nanti akan ada yang sakit. Kalau tidak didatangi kuburannya, nanti akan terjadi musibah. Ini takut apa ini? Tabiat atau ibadah? Takut kalau nggak datang ke kuburan A, tidak datang ke kuburan B, nanti akan ada bencana. Takut apa ini? Ibadah atau tabiat? Memang menakutkan kuburan itu. Kuburan kan menakutkan. Tapi kalau tidak didatangi, takut nanti akan terjadi musibah. Ini namanya takut ibadah. Berarti telah beribadah kepada siapa? Telah beribadah kepada orang yang mati. Ibadahnya namanya ibadah apa tadi? Ibadah apa? Ibadah takut. Jadi ada takut yang itu jenisnya ibadah. Takut kepada satu kuburan. Kalau kuburan ini enggak didatangi, kalau kuburan ini tidak diperlakukan dengan perlakuan tertentu, nanti akan terjadi apa? Bencana. Ini takut yang sudah namanya takut ibadah, namanya dia sudah beribadah kepada orang mati. Apa tidak? Tapi kalau takut sama orang yang mati, yang ada orang mati nih, jenazah, belum dikubur, matanya masih membuka, kamu takut. Ini takut apa ini? Ini takut tabiat, melihat wajah yang menakutkan. Tabiat. Tapi kalau sudah ditutup jenazahnya, wajahnya sudah ditutup, sudah dipakai kain kafan, sudah dimasukkan ke dalam keranda, kerandanya juga sudah ditutup, terus masih takut juga.
Takut apa itu? Ini takutnya takut penakut. Penakut, karena nggak ada sebabnya. Takut sama apa? Takut sama keranda. Memang keranda bisa mukul. Ada jenazahnya bisa mukul. Ini namanya penakut. Bedakan ya. Ada penakut, ada takut yang itu tabiat, ada takut yang itu ibadah. Yang takut yang ibadah yang mana? Takut pada kuburan. Kalau tidak didatangi, akan terjadi apa? Musibah. Maka ini takut yang namanya takut ibadah. Kalau memiliki sifat itu, dia telah beribadah kepada selain Allah. Itu kepada orang yang sudah dikubur tadi. Yaghdab alaihi fayaslibahu ni'matan aw nahwa dzalik. Takut kalau enggak mendatangi kuburan, nanti takut apa? Yang dikubur akan marah. Ada kuburan orang, kalau tidak didatangi takut nanti kalau enggak dikunjungi dia akan marah. Ini takut apa? Takut ibadah. Karena tidak kelihatan, tidak ada hubungannya. Ya, dia sudah mati, bagaimana kemudian ditakuti? Takut akan dimarahi. Takut akan dimarahi sehingga nanti akan diambil nikmat kita, akan diambil apa misalnya? Nikmat kita akan ada yang hilang. Kalau enggak mendatangi kuburan si A, nanti si A akan marah. Kalau sudah marah, apa yang terjadi? Anak kita ada yang sakit. Istri kita mungkin sakit. Takut kepada orang yang sudah dikubur. Karena tidak mendatangi kuburannya, takut. Maka ini takut yang ibadah. Tidak boleh kita memiliki sifat takut yang seperti ini. Atau melakukan takut yang seperti ini. Nah, mimma huwa waqi'un fi ubadil kubur, dan sangat disayangkan ini terjadi pada orang-orang yang masih beribadah kepada orang yang mati. Jadi ada orang-orang yang beribadah kepada orang yang mati. Ibadahnya kayak apa kepada orang yang mati itu? Ya dengan takut kepada kuburannya. Takut kalau tidak mendatangi kuburannya akan terjadi musibah. Takut kalau tidak memperlakukan perlakuan tertentu terhadap kuburannya akan terjadi musibah. Nah ini namanya takut ibadah kepada orang yang mati, dan ini perbuatan syirik. Wa in kana al-khaufu tabi'iyan, kalau takutnya takut yang tabiat, kaman yakhsha min aduwin aw sabu'in aw hayyatin aw nahwi dzalik, takut sama orang yang mau menyakiti dia, mengejar dia pakai senjata, dia takut. Takut sama binatang buas. Takut sama ular. Ini takut yang mana? Ibadah bukan? Bukan. Ini takut yang tabiat. Tercela apa tidak? Takut sama ular? Tercela apa tidak? Tidak. Takut sama harimau tercela? Tidak. Ini takut tabiat, tidak masalah. Karena dia takut akan terkena bahaya yang nampak. Fahadan nau' laisa ibadah. Ini bukan ibadah. Waqad yujad min katsirin minal mu'minin wala yunafi al-iman. Dan ini tidak menghilangkan keimanan. Wa hadza idza kana khaufan muhaqqaqan qad in aqadat asbabuhu falaisa bimadmum. Ya, ini kalau jelas-jelas ada sebabnya. Jelas-jelas ada ularnya kelihatan. Jelas-jelas ada orang yang memang mau menyakiti dia. Maka yang ini tidak tercela karena sudah jelas terlihat sebabnya itu kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan sebabnya, takut mau ke sana, takut, padahal belum jelas. Banyak orang yang lewat juga tidak apa-apa, tapi dia takut. Ini namanya apa tadi? Penakut. Tercela apa tidak? Tercela. Dikatakan dalam kitab ini, wa in kana khaufan wahmiyan kal khauf alladzi laisa lahu sababun aslan aw lahu sababun dhaif
Nah, ini namanya khauf yang wahmi, khauf yang nggak ada sebabnya. Apa ya? Khauf yang hanya hanya apa? Sesuatu yang muncul tanpa ada sebab. Maka ini khauf yang tercela. Ini tidak boleh dimiliki. Ini bukan pemberani namanya. Nah, karena tidak ada sebabnya. Wa hada madmum yadkhulu sahibuhu fi wasfil jubana. Di dalam bahasa Arab dikatakan apa? Orang yang jubana, orang-orang yang penakut. Waqad ta'awwada Nabi SAW minal jubni, dan kita disuruh berlindung kepada Allah dari sifat ini, sifat penakut. Allahumma inni a'udzubika minal kasali, minal jubni wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat apa? Penakut. Wa huwa minal akhlaq ar-radhilah. Ini akhlak yang jelek. Ya, akhlak yang jelek. Walihada kana al-imanu tam wa tawakkul wa syaja'ah tadfa'u hadzal naw. Maka orang yang imannya sempurna itu akan melawan rasa takut yang tidak ada sebabnya ini. Tawakalnya kepada Allah akan menghilangkan rasa takut yang tidak ada sebabnya, sehingga dia menjadi orang yang pemberani. Hatta inna khawasal mu'minin wa aqwiyahum tanqalibu al-makhawifa fi haqqihim amna wa tuma'nina. Ya. Bahkan orang yang orang yang khusus, orang yang beriman dengan keimanan yang khusus, ya, rasa takut dari hal-hal yang tabiat itu bisa hilang. Takut terhadap musuh dalam perang misalnya, itu tabiat. Tapi saking kuatnya imannya, dia nggak takut. Dia tidak takut untuk berjihad, meskipun dia harus menghadapi apa? Orang-orang yang membawa senjata, karena dia termasuk dari orang yang keimanannya khusus, orang yang kuat imannya. Liquwati imanihim wa syaja'atihim syaja'al qalbiyah wa kamala tawakkulihim wa lihada atba'u bihadzal bab. Oleh karena itu pembahasan berikutnya nanti tentang tawakal, karena ada orang yang beriman yang tawakalnya kuat sehingga takut yang tabi'i itu dia kalahkan. Takut yang tabi'i dia kalahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah habis waktunya dan juga sudah selesai pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya tentang tawakal pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki akidah kita, menguatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.